Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat untuk selalu belajar, berbakti kepada orang tua, dan selalu menjaga kesehatan dan lingkungan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke materi 13, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 OTKP ya. Dimana sebelumnya kita sudah masuk materi 12 ya, kita sudah membahas laporan perubahan modal. Apa itu perubahan modal ya, menurut para ahli. Kemudian unsur laporan perubahan modal sudah kita pelajari di materi 12 ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi 13 ya. Ini merupakan materi lanjutan dari materi 12 ya. Sebelum Pak Safi'i ke pokok pembahasan ya, terlebih dahulu seperti biasanya Pak Safi'i sampaikan kompetensi dasar, indikator penyampaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan pokok bahasan. Anak-anak sekalian ya, adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini masih pada KD 3.10 4.10, menganalisis laporan keuangan sederhana dan membuat laporan keuangan sederhana dengan indikator kompetensi ya, indikator pencapaian kompetensi 3.10.5, 3.10.6, 4.10.2 ya. Menerapkan prosedur penyusunan laporan perubahan modal, menerapkan prosedur penyusunan laporan neraca, membuat laporan keuangan sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak sekalian ya, melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait langkah-langkah, tujuan dan contoh penyusunan laporan perubahan modal dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong dan kemandirian, memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan, membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini fokus kepada langkah-langkah, tujuan dan contoh penyusunan laporan perubahan modal. Dengan pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal, tujuan laporan perubahan modal, kemudian contoh laporan perubahan modal. Sebagaimana Pak Safi sampaikan di awal tadi bahwa materi hari ini adalah materi lanjutan ya dari materi 12 ya. Kita sekarang masuk ke materi 13 ya. Dimana saya sampaikan lagi ya, dimana di materi 12 ya kita sudah membahas apa itu laporan perubahan modal, kemudian pengertian laporan perubahan modal menurut para ahli, kemudian unsur laporan perubahan modal, komponen-komponen apa saja yang ada di laporan perubahan modal. Nah, sekalian, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal, tujuan laporan perubahan modal, dan contoh laporan perubahan modal. Baik, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama adalah langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal ya, yaitu meletakkan modal awal pada posisi teratas pada laporan ya. Modal awal ini bisa diambil dari neraca saldo setelah penutupan periode sebelumnya, ataupun bisa juga diambil dari neraca lajur bagian neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya,
Langkah yang selanjutnya adalah menentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Laba atau rugi bersih tersebut bisa diambil dari selisih kolom debit dan kredit bagian laba atau rugi pada neraca lajur, atau bisa juga diambil dari hasil akhir laporan laba rugi komprehensif periode tersebut. Kemudian selanjutnya menentukan penarikan. Penarikan yang dilakukan ini juga bisa diambil dari neraca lajur bagian neraca kolom debit. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah menghitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan tersebut. Nah, itu langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal. Selanjutnya, apa sih tujuan laporan perubahan modal? Yang pertama, ya, berikut ini ya, merupakan beberapa tujuan dibuatnya laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, ya, antara lain sebagai berikut. 1. Untuk memberikan informasi yang bisa dipercaya tentang penyebab perubahan ekuitas perusahaan pada suatu periode. Yang kedua, untuk mengetahui berapa modal akhir yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bisa membantu para investor dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa depan yang berasal dari pembagian dividen, ya. Itu tujuan dari laporan perubahan modal. Lalu bagaimana contoh laporan perubahan modal? Nah, di sini ada contoh soal, ya, mohon diperhatikan anak sekalian, ya, sehingga kita nanti tinggal memasukkannya di form, ya, form atau format laporan perubahan modal. Contoh, ya, sebagai gambaran, misalnya modal Tuan Nanda di Bengkel Jaya pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 10 juta yang tercantum di neraca saldo setelah penyesuaian periode 2019. Pendapatan bersih yang didapatkan oleh Bengkel Jaya selama tahun 2020 setelah dipotong pajak adalah sebesar 5.800.000 yang diambil dari laporan laba rugi, ya. Dan diketahui free Tuan Nanda selama tahun 2020 adalah 3 juta yang diambil dari neraca lajur. Dari data di atas dapat dibuat laporan perubahan ekuitas sebagai berikut, ya, yang awalnya modalnya 10 juta, ya, setelah terjadi pendapatan bersih kemudian free dan lain sebagainya, tentunya modalnya akan berubah. Nah, bagaimana penyelesaiannya, ya? Nah, Bengkel Jaya laporan perubahan modal periode 31 Desember 2020 kita buat terlebih dahulu kodnya, ya. Kemudian modal Tuan Nanda 1 Januari 2020 sebagaimana yang ada di soal itu adalah 10 juta. Kemudian laba bersih tahun 2020 sebagaimana di soal adalah 5.800.000. Sedangkan free Tuan Nanda, ya, ini sifatnya mengurangi, ya, itu 3 juta. Sehingga 5.800.000, ya, laba bersih dikurangi free Tuan Nanda yaitu 3 juta, maka ada penambahan modal 2.800.000, sehingga modal Tuan Nanda, ya, modal awal Tuan Nanda yang 10 juta ditambah penambahan modal 2.800.000 menjadi pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi 12.800.000 rupiah. Kemudian selanjutnya, apabila dari soal tersebut terjadi rugi, maka laporan perubahan ekuitas bisa dibuat adalah sebagai berikut, ya. Jadi laporan perubahan modal itu bisa terjadi laba, ya,
juga bisa terjadi rugi. Nah, tadi contoh penyelesaian yang pertama tadi ya, yang ini adalah ketika mendapatkan laba. Tapi kalau misalkan mendapatkan rugi, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Modal tuan Anda ya sama 1 Januari 2020 itu 10 juta rugi ya. Tapi yang pertama adalah laba, sekarang rugi. Rugi bersih tahun 2020 yaitu 5.800.000 ya. Prip tuan Anda 3 juta ya, yang digunakan tuan Anda 3 juta. Kemudian terjadi pengurangan modal. Kalau yang pertama tadi terjadi penambahan modal, sekarang terjadi pengurangan modal ya. Ruginya 5.800.000 ditambah 3 juta menjadi total ruginya atau pengurangan modalnya yaitu 8.800.000. Nah, modal awal dikurangi pengurangan modal. Modal awalnya tadi di soal adalah 10 juta, berarti 10 juta dikurangi 8.800.000, sehingga modal tuan Anda 31 Desember 2020 berkurang menjadi 2.200.000 ya. Yang awalnya 10 juta, modalnya per 31 Desember menjadi 2.200.000 karena tuan Anda mengalami kerugian ya. Berbeda ketika tuan Anda mengalami laba ya. Baik anak sekalian ya, itu yang dapat Pak Safi sampaikan ya, materi di pagi hari ini. Semoga dapat kita pahami dan bisa kita pelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, Pak Safi persilakan di forum kelas Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya pagi hari ini. Pak Safi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.